Ya, baik. Pada hari ini dalam mata kuliah dasar-dasar jurnalistik ini ya, kita sudah akan memasuki paruh kedua dalam semester genap ya. Untuk semester genap ini ya teori-teori dasar itu sudah kalian lalui pada sebelum ujian tengah semester ya. Nah, sekarang kalian harus berada di lapangan untuk melakukan peliputan jurnalistik ya, untuk melakukan peliputan jurnalistik eh, ya, sebagaimana diketahui bahwasanya perlu diingat ya, ada 4 teknik peliputan jurnalistik ya. Ada berapa? Ada empat, Pak. Oke, ada 4. Ada yang tahu apa saja yang 4 itu? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ada yang ingat? 4 teknik peliputan jurnalistik itu? Ada? Nggak ada? Lupa? Ya, sebetulnya pada pertemuan pertama ya kita sudah agak membahas ini gitu ya. Itu jangan sampai lanang celup. Tahu lanang celup? Tahu lanang celup? Ayo, tahu lanang celup? Apa, Pak? Lanang, lanang celup. Enggak. Oh, ini ada Tri Ayu, Amelia, lanang celup. Apa itu? Tri Ayu, Amelia, lanang celup. Apa itu? Lanang celup. Celup, 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 celup. Putri Amelia, apa itu lanang celup? Apa itu lanang celup? Pasti. Lanang celup adalah lama nangkap. Lama nangkap. Ya, kalian inilah ya kan, lama nangkap. Lanang, lama nangkap. Celup, cepat, cepat lu, cepat lupa. Pak lupa. Nah, kalau anak muda kayak kalian ini, ya, ya, usahakanlah hindari lanang celup. Ya, coba gunakan ingatan, ya, supaya tidak lama nangkap, ya, cepat lupa. Nah, untuk supaya tidak lanang celup, itu harus rajin-rajin baca, ya, baca buku, baca catatan-catatan, ya, setiap yang dibilang oleh dosen itu dicatat, ya. Kita akademisi ini tugasnya adalah mencatat, ya, membuat catatan-catatan itu akademisi. Kalian kan akademisi, ya, akademisi muda. Tugas kalian itu mencatat, ya, bukan mencatut. Mencatut itu mengakui eh, nama orang lain jadi nama sendiri gitu. Itu catut ya, tukang catut gitu. Nah, kita tukang catat, mencatat pelajaran, mencatat perkuliahan. Ya, hal-hal seperti ini sebetulnya
Ya, sudah saya sampaikan karena ini adalah bagian dari dasar-dasar jurnalistik, ya, teknik dasar peliputan, ya. Itu ada 4 hal. Ya, yang pertama adalah reportase. Nah, repor, Tase. reportase, ya, reportase. Nah, ini reportase ini dari kata report, ya, itu dari bahasa Inggris, ya, report, kemudian reportage, reportage, ya, reportase, ya, reportase, ya. Report, report itu kalau dulu kalian setiap Dia bicara. sekolah, waktu sekolah itu menerima report yang disebut rapor, ya, rapor. Rapor itu report, artinya adalah bahasa Indonesia adalah lapo, laporan, Laporan. nah, laporan, ya. Jadi reportase itu sejenis laporan dari laporan jurnalistik yang diperoleh dari lapangan, ya. Jadi seorang jurnalis itu melakukan observasi, ya, yang disebut dengan reportase. Apa yang direportasi, apa yang diobservasi, ya, apa yang direportase, yaitu peristiwa apa saja, baik peristiwa-peristiwa kecil maupun peristiwa-peristiwa besar, ya, baik peristiwa kecil maupun peristiwa-peristiwa besar, ya, persoalan-persoalan sepele, masalah tai gigi, ya kan. Nah, gara-gara tai gigi atau jigong, ya kan. Nah, gara-gara jigong, nah, ada yang masuk rumah sakit, ya, ada yang masuk penjara, ya, ada yang masuk rumah sakit, ada yang masuk penjara, gitu, ya. Gara-gara sepele, masalah tai gigi, jigong, ya kan. Nah, ketika itu temannya menyinggung jigong, gitu kan. Nah, rupanya temannya nggak senang, ya kan. Wah, ini kok ngejek aku, ya, katanya. Oh, enggak, kok ngejek aku. Tersinggung, berkelahi, ya kan, memarlah kawannya, bumbam kena, ya kan, ngejek kan, tersinggung. Kalau perempuan jambak, ya kan, jambak-jambak gitu, ya, jambak-jambak, masuk rumah sakit, masuk puskesmas, divisum et repertum, ya kan, kemudian menimbulkan perasaan tidak senang, ya kan, mengadu ke polisi, ya kan, mengadu ke polisi, ya, kemudian tidak mau damai, ya kan, ditengok deliknya memang menyebabkan perasaan tidak senang, panggil saksi-saksi, ya kan, pertama saksi peristiwa yang ada di situ, teman-temannya ada berapa orang di situ, ada 2 orang, ya kan. Nah, jadi kalau pengaduan itu kalau ada saksi, ya itu kuat pengaduannya, kalau nggak ada saksi itu lemah, payah itu, ya, ya, kalau nggak ada saksi, ya kan. Nah, ada saksi. Nah, kalaupun nggak ada saksi, polisi lah mencoba, ya kan. Nah, tadi dari rumah jam berapa ke kampus, dari kampus jam berapa, di situ ada siapa. Walaupun tidak ada saksi di situ, ya kan, tapi ada orang yang menyaksikan, iya, tadi mereka berdua ada di tempat itu, gitu, ya kan. Ada saksi alibi, namanya saksi yang di luar peristiwa, gitu. Pas perkelahian itu terjadi, orangnya tidak berada di situ. Tetapi dia tahu, ya kan, korban dan pelaku itu bergerak dalam waktu yang sama. Nah, itu saksi-saksi diambil. Nah, ternyata bukti-bukti sudah oke, saksinya udah oke, ada visum et repertum, benar bahwasanya ada penganiayaan, ya.
kemudian ada menimbulkan perasaan tidak senang, dipanggillah ahli bahasa, ya kata jigong itu artinya apa, ya kan? Kemudian nadanya apa, kalimatnya bagaimana gitu kan? Nah, ahli bahasa memberikan kesaksian gitu ya. Nah, kemudian alhasil dipenjaralah, ya kan? Yang melakukan pemukulan itu atau yang melakukan penghinaan itu atau dua-duanya masuk penjara. Pertama, pengaduannya mungkin perasaan tidak senang karena dibilang jigong, kan? Yang kedua pengaduannya karena dia melakukan pemukulan. Karena dibilang jigong melakukan pemukulan. Jadi dua-duanya di korban. Dua-duanya jadi korban, dua-duanya jadi pelaku, dua-duanya masuk penjara, dua-duanya mengadu ke polisi gitu ya. Nah, itu persoalan sepele itu, persoalan tai gigi itu ya kan. Ini persoalan kecil jadi besar gitu ya. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa besar ya. Nah, peristiwa besar ada kebakaran, ada kebanjiran ya, ada tovan ya, ada bencana alam ya, bencana alam, ada kecelakaan ya, banyaklah peristiwa besar ya yang kalian ada di lapangan gitu ya, bisa menyaksikan peristiwa itu dengan mata dan kepala, mata dan telinga ya. Jadi peliput ini menyaksikan peristiwa itu gitu ya, peliput menyaksikan peristiwa gitu. Itu ya, dan ya data-datanya kuat ya. Dalam reportase ini, kalau peliput tidak berada di lokasi, dia agak susah melaporkan kejadiannya. Ya, payah buat tulisannya kalau dia nggak ada di lapangan. Ya, nah kalau dia ada di situ, di situasi itu, ya dia rekam suasananya, dia bisa ceritakan suasananya, dia bisa ceritakan kronologis peristiwa, ya, nah, kronologis peristiwa dia berada di situ itu. Jadi seorang peliput itu dia harus datang ke peristiwa meskipun telat, ya kan? Meskipun telat gitu. Pas kejadian dia datang, kejadian udah selesai, tapi dia berada di lokasi, ya kan? Nah, itu dia saksikan sendirilah di mana tempatnya. Oh, di sini, ya kan? Oh, di sini, ya. Ya. Nah, pokoknya dia ada di situlah, meskipun kejadiannya sudah lewat, sudah berlalu, gitu ya. Nah, itu namanya reportase, ya. Nah, supaya dia tahu kronologis, ya. Nah, apabila dia telat, apa yang dilakukan dalam reportase itu? Apa yang dilakukan? Misalnya dia telat datang, tapi dia datang ke situ. Bagaimana dia bisa mengetahui peristiwa itu? Silakan, ada yang jawab. Silakan dijawab. Mencari sumber yang valid, Pak, ke masyarakat yang terlibat di situ, Pak. Oke, mencari sumber yang valid, ya. Oke, yang kita sebut Saksi, Pak. saksi, ya, saksi mata, ya. Nah, kita nggak ada di situ, tapi ada masyarakat di situ yang bisa menjadi saksi mata. Ada saksi mata, ada saksi kunci, ya. Saksi mata adalah orang yang melihat kejadian itu, ya. Saya pernah meliput kejadian banjir, ya. Ada mahasiswa IAIN, sekarang mahasiswa UIN, ya. Pada suatu hari, pada hari Minggu, mereka mandi-mandi di Pantai Kasan, di Sibiru-biru, ya, di Deli Tua, Pantai Kasan. Rupanya banjir bandang, ya kan, banjir bandang, kan hanyut mereka, sejumlah mahasiswa itu, ya, meninggal, ya kan. Nah, saya ditelepon oleh pimpinan koordinator liputan saya dari Mimbar Umum. Saya suruh meliput karena peristiwanya sudah tidak ada, kejadiannya sudah nggak ada. Apa yang saya buat? Ya, saya cek ke rumah sakit, ya, ke tempat kejadian perkara, ya, di rumah sakit datanya ada. Di manakah alamat korban, alamat-alamat korban.
Ya, nah, saya datangi ke rumahnya. Saya datangi ke rumahnya, ya kan? Nah, di situ saya dapatkan cerita. Ceritanya bagaimana waktu pergi dari rumah, ya. Terus ada yang adiknya yang selamat, macam mana dia bisa selamat, kakaknya bisa nggak selamat, bagaimana peristiwa itu, kejadiannya. Saya dapatkan cerita itu. Nah, ya. Nah, cross waktu kita menanya ini kita sebut dengan teknik yang kedua, yaitu teknik apa namanya? Cara kita menanya itu kita sebut dengan apa namanya istilahnya? Tekniknya Wawancara ya, Pak. apa? Apa? Ulangi? Ulangi? Wawancara ya, Pak. Oh iya, betul, Sastika. Wawancara. Itu istilah kerennya wawancara. Ya, padahal kita nanya-nanya. Kita nanya-nanya gitu kan. Nah, nanya-nanya, verifikasi atau ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau wawancara kali kan kadang-kadang kan, wah ini kan keluarga korban, diwawancarai gimana, duka gitu kan. Nah, untuk itu ya kita pertama berkabung, kita merasa berkabung ini, duka cita gini. Nah, lama cerita dia. Jadi nggak datang-datang ujuk-ujuk, Bu, saya tanya gini-gini kejadian begini. Ah, jangan dulu, ya kan? Rasakan dulu apa yang dirasakan oleh narasumber, ya, oleh saksi, oleh sumber data kita, gitu kan? Kita ikuti dulu kemana angin bergerak, kemana angin berhembus, ya, supaya wawancaranya berlangsung efektif, efisien, berlangsung secara lancar wawancaranya atau ngobrol-ngobrolnya, gitu ya. Nah, disitulah dapatlah data. Dapatlah saya beritanya, itu laporannya, ya, itu disebut dengan feature, ya, feature atau tulisan khas, ya. Dia bukan berita biasa, ya. Dia jadi berita khas, ya, karena dari hasil wawancara, kemudian gaya menulis saya ketika itu seperti menulis cerita pendek, seperti menulis kisah, ya kan. Ibu itu misalnya gini, air matanya jatuh ke pipi, ya kan. Hidungnya terisak-isak. Beliau tidak bisa menahan tangis. Pipinya pedih, perih dirasakan. Bagaimana bisa kehilangan anak kesayangannya. Baru sebutkan, ya, namanya si Polan, berusia sekian tahun. Baru saja dia duduk di semester sekian. Gitu kan? Malang tak dapat ditolak, ya kan? Ajal tak dapat diraih. Allah merasa sayang kepada putri beliau, kepada si Polan. Dengan ada bencana, kita bilang sambil menghibur begitu kan. Nah, gaya berceritanya seperti itu, gaya tulisannya, berkisah. Gitu. Ibu Inem menuturkan, dia tidak ada tanda-tanda kejadian pada anaknya. Atau mungkin sebelum itu dia ada mimpi buruk. Nah, mungkin ada mimpi buruk, ada firasat gitu kan. Nah, berkisah-kisah cerita, ya, berkisah-kisah kayak gitu, ya kan? Nah, dia bermimpi ini, begini. Ya, pagi itu si Polan dengan wajah ceria mencium tangan si ibu untuk permisi. Ya, kebetulan permisi. Bisa juga misalnya pagi itu si ibu pencarian anaknya si Polan, ya, toto sudah tidak ada. Ya, mungkin karena buru-buru, karena si ibu sedang mencuci di kamar mandi, mungkin tidak dengar anaknya pergi pamit begitu. Nah, tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Wah, itu itu bercerita, ya kan? Nah, itu fakta yang diceritakan adalah fakta, ya.
Nah, jadi orang bisa berkisah itu reportase yang juga features jenisnya. Ya, reportase dan features gitu. Dia berada di lokasi, ya. Nah, kemarin ada tadi malam ya, ada peristiwa sepak bola ya, nonton bareng. Ya, nonton bareng. Mungkin ada kalian nonton bareng di rumah, di mana gitu ya. Kalian rekam suasananya, bagaimana sukacita, kegembiraan para penonton, ya, atau tidak puas, ya kan? Wah, itu bisa kalian ceritakan itu, ya kan? Kalian ceritakan ya reportasenya. Itu bisa buat featuresnya. Ya, Indonesia belum beruntung, ya permainannya bagus, gitu ya. Tapi Dewi Fortuna belum berpihak kepada Indonesia. Dewi Fortuna berpihak kepada Irak, ya sehingga Irak bisa awalnya kecolongan 0-1, ya. Nah, alhasil membalik keadaan menjadi 2-1. Wah, itu keren, keren tanyai, rekam, wawancarai, ya kan, wajah-wajah orang yang kecewa gitu kan. Nah, kalimat-kalimatnya bagaimana gitu ya. Nah, nah itu peristiwa secara nasional dari kampung-kampung kalian itu, dari tempat-tempat kalian itu, ya, itu bisa diceritakan, ya. Itu bisa diceritakan. Nah, itu namanya reportase, ya, dan feature. Dan alat pengukur datanya selain reportase itu biasanya reportase dan wawancara itu biasanya sekaligus, ya. Biasanya dia sekaligus itu, gitu ya. Sekalian jalan lah, gitu ya. Tidak masing-masing reportase, liputan nggak sah, tidak valid datanya apabila tidak dibarengi dengan wawancara, ya. Nah, kalau reportase tidak dibarengi wawancara, itu bisa jadi nanti karyanya fiksi, yaitu opini penulis, ya. Kalau dalam penulisan berita, dalam penulisan jurnalistik, itu tidak boleh mencampur adukan antara opini dengan fakta, ya. Nah, kalau tidak ada wawancara dengan orang lain, berarti itu opini pribadi si penulis. Nah, kalau opini ini bisa berbahaya, ya. Nah, itu tidak diakui sebagai karya jurnalistik, itu bisa ngarang, ya. Nah, itulah yang karangan, ya, jadi karangan fiksi gitu ya. Karena tidak ada kesahihan, tidak ada validitas datanya. Nah, untuk itu setiap reportase itu harus ada orang yang berbicara. Ya, harus ada orang yang berbicara di sana, ya. Tidak hanya penulis yang berbicara, ketika dia menuangkan tulisan, dia kan berbicara itu. Cuma berbicara dalam bentuk tulisan, gitu ya. Nah, selain dia berbicara dalam bentuk tulisan, harus ada orang lain yang dihadirkan di dalam tulisan itu, ya, yaitu itulah narasumber, saksi mata, masyarakat, ya, yang melihat kejadian, ya, atau bisa tanya komentar-komentar, ya, komentar-komentar gitu ya. Nah, dihadirkan dia di sana, ya, dengan wawancara-wawancara, ya. Ya, wawancara yang bisa terstruktur, yang direncanakan, bisa juga wawancara yang snowball, sampling ya, yang wawancara yang spontan, ya, wawancara spontan, ya, secara random, siapa saja yang ada di sana, ya, siapa saja yang ada di lokasi itu diwawancarai, gitu. Nah, biasanya yang diwawancarai itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan peristiwa itu, ya, yang memiliki kedekatan dengan peristiwa itu yang ditanyai. Ya, jangan pula nanti yang diwawancarai adalah orang yang tidak saksi mata gitu ya, yang tidak saksi mata gitu, ya. Nah, itu bisa ngarang pula nanti dia, ya kan? Ah, kau nggak ada ke situ, kau bilang gini-gini, kau masih mendengar kata si Polan gitu kan? Nah, berarti kau nggak ngelihat, nggak. Jadi bapak nggak ngelihat, ibu nggak ngelihat, nggak. Cuma dengar dari mana? Dari si Polan. Bisa juga kita tulis. Menurut Pak Abu Bakar mendengar dari sahabatnya si Polan, ya kan?
Nah, coba tanya lagi tetangga yang lain. Betul nggak kata Pak Abu Bakar itu? Ya kan, ada tetangga yang mengatakan begitu. Nah, harus ada diverifikasi, ya, verifikasi datanya. Ini kalau dalam karya ilmiah ini disebut dengan triangulasi, ya. Nah, triangulasi data, triangulasi sumber data. Jadi sumber data itu diverifikasi, ya. Minimal ada tiga orang yang berbicara, ya. Narasumber itu minimal ada tiga orang. Ya tidak tidak hanya satu orang, ya. Jangan hanya satu orang, ya. Harus tiga, gitu ya. Nah, jadi datanya valid, gitu. Nah, itu, ya, peristiwanya bisa apa, eh, karya jurnalistik itu menjadi karya yang sangat bagus, begitu ya. Nah, sangat bagus. Oke, sudah ada dua, ya, tekniknya, yaitu pertama tadi reportase, dan yang kedua apa tadi? Report, Apa, Tri? Apa yang kedua? report, Pak. Apa? Report. Yang report itu yang pertama dong, reportase. Nah, report itu ya reportase. Nah, itu teknik yang pertama. Nah, teknik yang kedua, apa tadi? Yang Wawancara disebutkan, ya, Pak. yang disebutkan Sastika tadi. Nah, Wawancara, Pak. wawancara. Gitu, Tri. Nah, nanti dalam ujian, ya kan? Nah, jangan sampai lupa, gitu ya. Oke, nanti ujian pun praktik-praktik kok. Kayak kemarin juga kebanyakan praktik kok ya. Yang penting nulis gitu. Pokoknya supaya jari-jarinya menari gitu ya, menari gitu. Nulis tulisan cantik lah gitu ya kan. Kalau pakai ketikan tulisannya nggak cantik gitu ya. Kalau tulisan tangan gitu kan tulisannya cantik itu. Ya, calon-calon guru itu tulisannya cantik-cantik gitu ya. Begitu ya. Ya, kalau nggak cantik ya dipercantik lah. Pokoknya bisa dibaca lah tulisan itu ya kan. Tulisan indah namanya. Oke, jadi sudah ada dua, yaitu reportase dan wawancara. Oke. Nah, selanjutnya, teknik yang ketiga, ya, supaya data itu makin valid. Makin valid. Setelah wawancara ini, kadang-kadang wartawan ini kayak peneliti, ya. Wartawan ini kayak peneliti, ya. Reporter-reporter ini kayak peneliti dia. Nggak cukup wawancara, ya. Dia ngumpulkan datanya itu, ya. Apa itu? Yang ketiga, apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Melani? Validasi ya, Pak. Validasi. Validasi Oke. datanya, Pak. Apa yang divalidasi? Datanya, Pak, atau informasinya, Pak. Oke, ya, 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 ya. Oke ya. Nah, yang ketiga itu tidak lain adalah apa namanya? Hmm, ya, kita sebut dengan dokumen. Dokumen, ya. Nah, jadi ya wartawan itu memburu dokumen, ya. Nah, ini yang disebut dengan riset dokumen, ya. Nah, dokumen itu ada dokumen cetak, ya, ada dokumen elektronik, ya. Ada dokumen cetak, ada dokumen elektronik, gitu ya. Nah, dokumen cetak itu berarti surat-surat fotokopi, ya, teks-teks pidato, ya, surat-surat dokumen-dokumen resmi gitu ya, sebagai barang bukti, mungkin ada sengketa gitu ya, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan daerah misalnya gitu ya, atau dokumen-dokumen tertulis, ya.
dokumen negara misalnya gitu ya. Kemudian surat utang piutang mungkin kalau ada sengketa beritanya, peristiwanya gitu ya. Kemudian ada laporan polisi, ada LP ya. Biasanya difotokopi gitu ya. Sekarang bisa diputu gitu ya. Data-data cetak ya. Nah, kemudian untuk data elektronik. Nah, untuk data elektronik itu bisa berupa gambar ya, gambar-gambar gitu, foto-foto ya. Nah, data-datanya oke dapat dokumen foto ya. Makanya wartawan itu memotret ya sekarang nggak perlu lagi pakai potret yang canggih-canggih gitu ya, sudah punya handphone ya bisa difoto ya kan, foto oh ini peristiwa di sini, oh ini orangnya yang cakap ini, oh ini tempatnya di sini, tempat kejadian perkara ini ya difoto orangnya ya. Izin Pak saya foto ya, tapi kalau lokasi foto aja lokasinya nggak perlu izin gitu ya, jebret 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 karena semua orang sudah ke situ gitu ya, sudah mengabadikan peristiwa itu gitu. Tapi kalau wajah orang, izin apa saya foto ya untuk melengkapi data. Oh ya, gitu kan. Nah, zaman sekarang gitu. Kalau dulu nggak ada foto, nggak ada potret, minta foto, mintalah foto ya. Waktu kejadian dulu itu, saya minta foto ke keluarga. Jadi dikasih album, ya kan. Saya pilihlah fotonya gitu ya, untuk beritanya gitu. Zaman sekarang kalau berita atau peristiwa nggak ada foto nggak lengkap, ya mesti ada foto. Itu barang bukti, ya. Nah, foto atau gambar, ya. Kemudian video, ya. Kemudian video, ya ada dokumentasi video divideokan lah, ya. Nah, zaman sekarang udah zaman digital, ya. Peristiwa 3 menit, ya, berita 3 menit itu bisa masuk ke Instagram, ya, bisa masuk ke TikTok, ya, masuk ke Facebook, masuk ke YouTube, ya. Peristiwa itu, gitu ya, direkam, ada video-videonya. Ya, ada dokumentasi video-video zaman dulu gitu ya. Nah, oke, oh ada nih dokumentasi keluarga, oh, ada, pinjam ya videonya ya, ya untuk jadi sumber berita gitu ya, sumber liputan gitu ya. Nah, itu dokumentasi ya, dokumen cetak dan dokumen elektronik. Ada juga mungkin berupa audio, berupa wawancara, ya, suara, ya, atau suara rekaman orang gitu ya. Suara ini, suara itu. Oh, ini suara sepolan, ini suara sepolan gitu ya. Ada dokumentasi audio, ya wawancaranya mungkin direkam, ya. Nah, kemudian mungkin ada cerita rahasia gitu, ada rahasia-rahasia gitu kan. Nah, wartawan bisa membongkar itu, ya hasil hasil persekongkolan misalnya, persekongkolan jahat misalnya gitu ya. Nah, contoh seperti itu misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dibuka juga seperti itu gitu ya. Nah, kemudian itu ya sudah ada tiga cara atau 3 teknik. Apa saja tadi? Coba diulang, Sastika. Yang pertama reportase, Pak. Terus wawancara dan dokumen. Oke. Oke, sudah pas ya. Jadi 3. Coba diulangi, Tri Ayu. Yang pertama ada reportase, yang kedua wawancara, yang ketiga ada riset dokumen, Pak. Oke, ya. Sudah 3 hal. Nah, kemudian ada lagi yang keempat, ya. Ini biasanya wartawan ini seperti detektif, ya, seperti detektif, ya. Nah, ini teknik yang keempat adalah investigasi, ya. Investigasi itu artinya adalah penyelidikan, investigations, ya, penyelidikan, penelaahan, penelitian, ya. Ini mungkin berkait tentang kasus-kasus, ya, berita peristiwa-peristiwa tentang hukum, ya, yang menyangkut masalah hukum.
ya, peristiwa-peristiwa gitu. Jadi wartawan itu bisa seperti detektif untuk membongkar kasus ya. Kalau kalian tengok ya itu koran Tempo ya, koran Tempo itu membongkar kasus mafia pertambangan ya, pertambangan, kemudian mafia timah ya, sebelum Kejaksaan Agung mengungkap peristiwa 271 triliun itu, kasus timah itu ya, itu sudah dibongkar oleh majalah Tempo ya. Nah, jadi majalah Tempo itu wartawannya udah melakukan penyidikan. Dia mengumpulkan data ya, data-data dokumen-dokumen itu. Ya, jadi dia nyamar lah kayak tekap lah dia ya, nyamar jadi tukang sapu ya, nyamar jadi tukang ojek, supir ojek gitu ya. Kan gitu ya, banyak tekap gitu seperti itu ya, nyamar-nyamar supaya supaya dapat data, dapat foto ya, dapat ceritanya ya, dapat dokumennya gitu ya. Nah, itu membongkar-bongkar kasus ya, seperti itu gitu. Nah, ini yang teknik keempat yang namanya investigasi, investigasi ya, investigatif, investigatif. Nanti namanya investigative reporting ya, laporan investigasi. Nah, ini khas ya. Ini biasanya datanya ini dia bisa melakukan liputan itu selama berhari-hari ya, selama berhari-hari ya. Setelah berhari-hari itulah eh ntar dulu. Halo, salam. Hah? Oh iya ya, yang untung diingatin. Ya ya, oke. Ntar dulu ya. Saya ngecek paspor. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini teknik keempat ya, investigasi ya. Ya, ya di kantor saya itu mimbar umum ya. Senior-senior saya pernah melakukan itu ya, investigative reporting. Itu kasus eh, anak apa namanya ya, yang di pantai, anak Jermal ya, ada anak Jermal. Jadi itu ada anak-anak ya diculik gitu ya, diculik, dipaksa, dipekerjakan di Jermal-Jermal, di Jermal-Jermal, di pinggir-pinggir laut, di pantai-pantai. Dia di jadi nggak bisa kemana-mana ya, dia dipekerjakan di sana, dipaksa, jadi nggak bisa melarikan diri. Dan mereka itu disekap di atas kapal ya, di kapal terapung ya, di lepas pantai ya. Nah, mereka dipekerjakan secara paksa di Jerman ya. Nah, jadi wartawan kami itu ya bersama dengan LSM yang namanya Lembaga Advokasi Anak Indonesia, ada LAAI ya. Nah, melakukan investigasi ke sana ya, data-data dapat, data-data dapat gitu ya. Nah, kemudian namanya advokasi ya. Nah, barulah wartawan ini melakukan pemberitaan ya, didukung oleh LAAI gitu ya, NGO gitu gitu ya, bisa membongkar kasus itu. Perusahaan ternyata perusahaannya perusahaan ilegal ya, ilegal. Ini kalau kalau penculikan anak ya, itu apa namanya gitu ya. Nah, nah, itu kalau nggak dikerjakan itu anak itu ditenggelamkan gitu ya, ditelantarkan dan ditenggelamkan, kan bisa hilang anak-anak orang gitu ya. Nah, pernah kejadian itu tuh tahun-tahun 80-an ya, 80-an sampai tahun-tahun 90-an
belum lahir kalian ya. Nah, ya saya menerima datanya juga ya, ketika itu ada konferensi pers ya di NGO itu ya, mereka sudah melakukan investigasi ya NGO-nya itu ya, rupanya ada senior saya juga wartawan ya, ikut bersama eh, apa ya, dan itu menjadi berita berita luar biasa gitu ya. Wah, berita luar biasa itu. Jadi alhasil pihak kepolisian daerah Sumatera Utara turun tangan gitu ya. Kemudian pihak kejaksaan turun tangan ya. Kemudian pihak Kementerian Perlindungan Anak turun tangan ya. Bagaimana menyelamatkan anak-anak ya, menyelamatkan anak-anak dari pengusaha ilegal Jermal ya, pengusaha Jermal, anak-anak Jermal gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga teman saya ya meliput investigasi tentang kehidupan kampus ya. Ada istilahnya, kalau maaf cakap, kalau di kampus itu namanya ayam kampus ya. Istilahnya ayam kampus ya, itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang apa? Yang selain berkuliah dia ada standar ganda. Ya, standar ganda, dia berprofesi sebagai yang lain lah gitu ya. Nah, jadi investigasi ya teman saya itu eh, dari kos ke kos gitu kan, dari kos dapat data gitu ya, bongkar kasusnya gitu ya. Nah, dapatlah cerita ya, cerita-cerita kayak mana, mengapa kok bisa begini ya, ya kehidupan masalah ekonomi katanya kan, masalah ekonomi ya kan. Dia hidupnya di perantauan gitu ya, orang tuanya tidak mampu tapi dia harus kuliah ya kan. Nah kemudian ada, selain itu dia menghidupi adiknya di kampung ya yang sedang sekolah gitu ya. Jadi kepada keluarga dia mengatakan dia itu bekerja di salon ya, bekerja di di apalah di apa namanya, di kafe begitu ya kerjanya ya. Rupanya dia kerja malam ya, kerja malam dan ya seperti itulah ya. Nah itu investigasi ya, investigasi gitu ya. Ya nyamar ya, ya nyamar ya, jadi apa ya namanya ya, seolah-olah apalah dengan orang itu ya, dengan mahasiswi-mahasiswi ya, dengan ayam-ayam, maaf cakap ya, disebut dengan ayam-ayam kampus gitu ya. Nah, ya jadi tulisannya ya jadi luar biasa tulisan. Oh Mas, itu teknik-teknik investigasi ya. Nah, kemarin saya diminta oleh teman saya dari Semarang ya untuk investigasi tentang pariwisata ya, kehidupan dunia pariwisata di Medan ya. Data-datanya mungkin ada wisata malam hari ya, wisata malam hari itu apa-apa saja di Medan ya. Selain wisata tongkrongan, kafe gitu ya, mungkin ada wisata malam yang lain-lain ya, gitu kan. Ya, tapi ya, ya saya bilang lah, ini saya kan bukan seperti dulu lagi ya, jadi wartawan yang harus ke lapangan gitu kan. Ini harus ya wartawan yang sering ke lapangan lah gitu ya. Nah, kita kan udah senior, sudah di belakang apa namanya ya, di belakang layar gitu ya. Nah, bisa jadi nah, saya bisa memanfaatkan ya informan-informan ya untuk melacak itu gitu ya, informasi-informasi itu gitu ya. Nah, ya, itu sifatnya investigasi ya, investigasi reporting ya, penyelidikan ya. Nah, ini untuk memecahkan kasus, memecahkan masalah gitu ya. Nah, belum lagi nanti kasus-kasus hukum, kasus korupsi, ya, kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus pemerkosaan, ya. Eh, ada peristiwa orang mati dimutilasi, gitu ya. Nah, nanti ada peristiwa pemerkosaan atau pelecehan atau perundungan, gitu ya. Ada peristiwa korupsi, gitu kan. Kok ini ya, baunya ibarat buang angin, ya, baunya ketara di hidung. Cuma siapa yang buang angin, ya? Nah, tugas wartawan itu seperti polisi gitu ya. Ya kan, kadang-kadang dia nyamar ya, nyamar-nyamar. Kadang-kadang dia bersama polisi itu juga, ya, bersama polisi itu juga gitu. Sambil 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 bertukar data, bertukar informasi, ya.
sambil bertukar informasi, ya. Nah, dalam ya biasanya kayak gitu tuh, bahkan bisa dibawa polisi itu untuk penyergapan gitu ya, dibawa tuh wartawan untuk menyergap ini, menyergap itu gitu. Setelah dari investigasi ya bandar narkoba misalnya atau apa gitu, itu udah penyelidikan berhari-hari sudah diikuti. Nah, pada saat itu disitulah wartawan diajak ya, nah, untuk melakukan investigasi reporting itu gitu ya. Jadi polisi bisa membongkar itu gitu ya, dan itu diceritakan kepada wartawan ya. Nah, ini tugasnya hampir sama dengan tugas intel ya, intel tekap gitu ya, wartawan ini. Ini teknik yang keempat ya dalam hal peliputan jurnalistik ya. Nah, saya memperkenalkan empat teknik ini saja dulu, dan ini hal-hal yang sangat mendasar ya, yang sangat mendasar. Nah, yang dari sini, nah, kira-kira eh sudah paham apa-apa saja yang empat itu? Udah tahu lah ya. Jadi nggak perlu nanya. Nah, yang mau nanya silakan nanya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya nanti. Ya, tidak sekedar nanya ya. Nah, eh dari cerita saya ini, dari dongeng saya ini, dongeng ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan ya, karena ini saya mengunggah ini belum juga terekam ini ya datanya. Nanti modulnya saya kasihkan ke kalian ya untuk baca-baca gitu. Tapi sebetulnya mungkin sudah ada di Google Classroom itu ya. Saya kirimkan apanya, bahan-bahannya gitu ya. Ya, di Google Classroom itu sangat membantu kita dibandingkan WhatsApp ya. Kadang-kadang handphonenya bermasalah jadi hilang datanya. Nah, kalau Google Classroom itu datanya tersimpan dalam Drive ya, dalam Drive. Jadi ada Google Classroom, Google Drive, dia dia terkoneksi begitu ya. Nah, ya sekarang dunia Google itu ya untuk pembelajaran sudah sangat membantu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nah ini supaya saya nggak dongeng ya, maka kalian ya akan saya terjunkan, diterjunkan ya, diterjunkan ke lapangan ya, diterjunkan ke lapangan ya. Kalian meliput peristiwa ya, meliput peristiwa. Tentunya peristiwanya adalah peristiwa yang aktual, teraktual ya, terhangat gitu ya, terhangat, teraktual ya, yang terbaru ya, peristiwa yang terbaru. Jadi semuanya kalian ya membuat liputan ya, liputannya eh, berupa video ya, berupa video. Jadi bayangkanlah kalian itu seperti wartawan TV lah ya. Kalian berada di lokasi kejadian, kalian bisa nanya-nanya orang gitu ya. Jadi tentukan topiknya, topik liputannya apa ya. Ya, langkah yang pertama adalah tentukan topiknya. Dah, catat ini, tentukan tentukan topiknya. Catat, oke? Sudah, Pak. Sasitka, Iya, Pak. Sinta Sekar, Iya, Pak. Kalau di rumahku dia ditampung aja loh. Emi, Yang kayak mana biar bisa bersuara? Kayak mana nggak bisa bersuara? Emianti, Yang kayak mana biar bisa bersuara? Nggak ada suaranya loh. Kayak mana ngomong? Halo Pak. Emianti, Iya, Pak. ya, catat ya. Sri Lestari,
Kayak mana? Emang yang mudah. Sri Lestari. Iya, Pak. Oke. Putri Amelia tadi mana nih? Hilang. Kamera ya? Oke, jadi yang pertama tentukan topiknya. Ya, tentukan topiknya. Peristiwa apa yang mau Tar punya mutar bising tar. diliput apa gitu ya. Tentukan topiknya, tentunya topik yang terhangat ya, teraktual. Ya, berita-berita itu selalu yang begitu. Ya, yang teraktual. Ya. Peristiwanya bebas apa saja, topiknya bebas apa saja. Pokoknya yang mengundang mengundang ketertarikan pembaca, ketertarikan penonton, ya penonton dan pembaca lah. Ya, penonton tertarik menyaksikan itu, menyaksikan berita itu, menyaksikan peristiwa itu, menyaksikan liputan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan tempat atau lokasi. Ya, lokasi, tempat peristiwa itu berlangsung. Ya, tempat, topik atau peristiwa itu berlangsung. Ya, lokasinya di mana? Ya, peristiwanya apa tadi ya? Topiknya apa? Lokasinya di mana? Ya, tentukan itu. Ya, kalau ada beberapa tempat, tempat mana saja itu? Ya, mana saja itu? Nah, kemudian yang ketiga, setelah tempat adalah sumber data. Ya, nah sumber datanya yang pertama data manusia. Nah, siapa saja itu data manusianya? Ya, siapa-siapa saja. Ya, Pak, maaf. ya, Maksudnya sumber data manusia ini seperti kita mewawancarai manusia gitu ya, Pak? iya Kita, betul. Jadi narasumber lah ya. iya, Pak. Nah, ini sumber data. Ya, nah, karena ada data dokumen tadi, ada data elektronik. Ya, nah data manusia itu tentukan siapa-siapa saja orang-orangnya. Ya, nah kemudian sumber data dokumen. Ya, untuk pendukung peristiwa itu. Ya, dokumen apakah ada dokumen tulis atau dokumen cetak, ya itu ditulis, diatur dulu, direncanakan, kemudian dokumen gambar, ya direncanakan, ya apa-apa saja gambarnya, foto-fotonya apa-apa saja. Jadi kadang-kadang kalau wartawan yang profesional, dia itu ketika meliput itu yang outline yang seperti saya katakan ini gitu, semua sudah terdata duluan. Ya nggak hanya spontan gitu, tidak hanya spontan gitu, tapi betul-betul ada outline-nya, ya ada perencanaannya. Oh gambar ini aku belum dapat, oh gambar ini aku belum dapat, gambar ini, wah ada lengkap data gambarnya, oh aku perlu untuk video yang ini nih, ya mungkin ada video dalam video kan, kalian nanti liputannya kan langsung ya, liputannya langsung gitu ya, itu wajah kalian ada berbicara, ya berbicara, wajahnya ada, kemudian ada peristiwa macam baca berita gitu ya, kemudian ada videonya, kemudian kalian membacakan dari belakang layar, ya kemudian ada hasil wawancara kalian di situ, ya ada rekaman videonya di situ gitu ya, dalam liputan kalian, ya atau mungkin ada video orang, ya video video orang lain atau video narasumber, bisa dikutipkan videonya, ya. Nah, itu nanti tinggal editingnya aja tuh, nanti teknik editing, ya ada
Itulah sumber data manusia, sumber data tertulis, ya, atau dokumen, dan sumber data elektronik, begitu, ya. Nah, itu langkah yang ketiga, ya. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah menentukan waktu, ya, ya, kapan kalian melakukan liputan-liputannya, tentukan waktunya. Jadi direncanakan waktunya. Kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, ya, ditentukan secara rinci, ya, kapan-kapannya, ya. Nah, kemudian itu yang keempat, ya. Nah, yang kelima, sudah buat kerangka, ya. Kalau tadi sudah ada topiknya apa, buat kerangkanya, ya, apa-apa saja, kerangka tulisannya lah, kerangka karangan atau kerangka liputan, ya, apa-apa saja yang mau diliput. Misalnya peristiwa kebakaran, buat outline-nya, ya kan, penyebab kebakaran, ya kan, mengapa terjadi kebakaran, bagaimana terjadi kebakaran, ya, bagaimana mencegah kebakaran itu, ya, apa-apa saja kerugian, ya, apa-apa saja kerugian, ya. Kemudian apakah ada jalan keluar, ya, bagaimana selanjutnya mengatasi kebakaran itu, gitu ya. Apakah ada pemerintah atau masyarakat yang bersimpati untuk membantu itu, gitu. Buat kerangka karangannya, ya, buat kerangka karangannya, oretnya dibuat, gitu, ya. Nah, itu langkah Kelima, kelima, ya kan? Nah, itu langkah kelima. Nah, kemudian, ya, yang keenam, langkah keenam itu adalah melakukan liputan. Setelah lengkap semuanya, data-datanya, perencanaannya, kerangkanya sudah lengkap, apa-apa saja, kapan dan di mana, bagaimana semuanya, datanya sudah lengkap, gitu ya. Nah, barulah kalian ke lapangan. Karena tadi sudah ditentukan kapannya, ya, bisa jadi menghitung hari, ya, berhari-hari, gitu ya, ngambil datanya, ya, ngambil datanya. Mungkin hasilnya mungkin 10 menit, tapi ternyata ngambil datanya dia berhari-hari, ya kan, ngambil, ya, semua diambil, ya, data-datanya itu. Nah, karena ini sifatnya adalah audiovisual atau multimedia, ya, semuanya ini berbasis pada ponsel, ya, pada video yang ada di handphone, ya, pada handphone, ya. Jadi gambar-gambarnya, rekaman-rekamannya itu ada dari video handphone, ya. Ya, nggak usah lah dulu pakai video handycam, ya, video yang mahal-mahal itu, syukur-syukur memang ada handycam, gitu ya. Nah, kalau ada yang punya handycam, silahkan pakai handycam. Nggak punya handycam, pakai kamera, gitu ya. Nah, dimulai skenarionya, ya. Nah, kerangka tadi itu yang kita sebut dengan skenario. Berawal dari mana, dari mana, dari mana. Nah, ini adalah kerangka untuk mengambil gambar, mengambil video. Video, ini video peristiwanya, nanti video wawancaranya, ya. Nah, video, ya, ya, seperti itu, ya. Jadi pengambilan gambarnya, pengambilan perekaman datanya, itu yang kita sebut dengan peliputan, ya, peliputan, yaitu perekaman data, ya, perekaman videonya, perekaman mengambil-ngambil gambarnya, gitu ya. Nah, itu langkah keenam, ya. Kemudian langkah ketujuh, ini tulis, ya, jangan sampai nggak ditulis. Nah, langkah ketujuh adalah melakukan penyuntingan data, ya, saring data, disaring datanya, mungkin videonya kan banyak, gitu ya, yang mana yang paling pokok, gitu ya, dari mana yang mana, gitu ya.
gambar-gambarnya gitu ya, penyuntingan gambar ya. Nah, kemudian selain penyuntingan gambar, yaitu penulisan beritanya, penulisan peristiwanya ya, tulis peristiwanya. Tulis dulu peristiwanya, baru gambarnya disunting ya, terbalik tadi ya. Buat dulu apa liputan berita liputannya ya, liputan tertulisnya buat apakah yang tadi saya katakan gaya bercerita, gaya sastra atau gimana gitu ya. Nah, buat dulu beritanya, ya liputannya diketik, klik, tulis, tulis tangan, nah itu, tulis tangan, diketik, ya. Yang nantinya itu akan dibacakan, ya kan? Nah, ada yang dibacakan di laptop atau di handphone, ya suaranya aja, kemudian ada gambar, ya ada gambar, kemudian ada suaranya masuk, ya. Nah, ya seperti itu, tulis liputannya, gitu kan? Tulis, 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 tulis. Nah, di mana narasinya, narasi pembaca berita, kemudian di mana ada dialog, ada unsur dialog, nah itu yang nama skenario tadi ya, skenario-nya apa gitu. Ada dialog-dialog narasumber, ya. Kemudian di mana liputan kameranya, di mana tempat-tempatnya gitu ya, sudah ditentukan itu. Ya, itu untuk pengambilan gambarnya, ya, untuk penayangan-penayangan gambarnya. Ya, nah, itulah yang disebut dengan skenario berita, ya, atau teks beritanya. Ada berita narasinya, ya, naratifnya yang dibacakan. Kemudian di situ ada gambar-gambar. Oh, nanti ini gambar ini, nanti gambar ini, ada gambarnya, nah, ada situasinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, barulah yang itu tadi keenam ya, ketujuh. Ketujuh itu editing, editing gambar, ya. Dimulai dari awal. Kita, saudara, awal wajah kita dulu, ya kan, tayangkan dulu ya. Apakah kameranya dipegang sekarang kan pakai tripod bisa sendirian ya, pakai tripod gini ya. Saudara, saya sedang berada di sini, saya akan meliput ini. Ya, ini pengantarnya kan. Nah, pengantarnya bahasanya gini-gini, bagaimana sebenarnya kita ikuti peristiwa ini kan pengantar ya. Nah, barulah tayangan gambar video tadi, rekamannya, tak, 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 rekaman gambar. Nah, awalnya rekaman gambar dulu. Harapan gambar baru muncul suara. Nah, suara tadi yang berita yang sudah ditulis tadi. Nah, peristiwanya begini. Nah, kejadian. Nah, di balik gambar itu sudah ada suara kalian. Ya, copy datanya. Jadi betul-betul bahasa visual ya, bahasa gambar ya diisi dengan suara ya. Kemudian lengkapi video-videonya tadi itu. Oh, ada gambar orang yang diwawancarai, ada peristiwa-peristiwanya. Ya, nah, itu bahasa visual, gambarnya tok gitu ya, berarti nggak pakai studio gitu ya. Nah, sudah ada gambar rekaman kalian mewawancarai si Polan, gini 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 gini. Nah, itu diedit namanya ya, itu diedit. Kalau bahasa kerennya itu montase ya, ada montasenya ya, diedit 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 ya. Nah, itu langkah ketujuh ya, langkah ketujuh seperti itu ya. Nah, kemudian langkah ke-8 memberikan, masih berkaitan dengan edit ya. Yang ke-8 baru buat sampul ya, membuat sampul, buat tulisannya ya, buat tulisan-tulisannya, nama si Polan ada nama di situ ya kan, topik beritanya apa, judulnya apa gitu ya, judulnya ya. Dibuatlah waktu video awal, mungkin apa, video awal dalam YouTube tuh biasanya kan dum 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 dum. Nah, video awal ya kan. Nah, kasih ilustrasi sedikit, gambar itu visual kan, bisa kasih ilustrasi musik atau instrumen gitu kan. Nah, so, apakah dimasukkan unsur-unsur ya, seperti itu ya. Kemudian ada tulisan-tulisannya apa gitu ya, nama-namanya gitu ya. Sampai kredit title ya, sampai ending. Kerabat kerja, pengarah acara sampai ke bagian akhir.
terima kasih ucapkan kepada ya kan Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Ya termasuk saya dong sebagai dosen pengampu, ya dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Bapak Suyadi San, SPD MSI, ya kan. Wah, terima kasih kepada tulisnya nanti title yang berjalan tuh, ya tulisan berjalan atau bergerak ke atas, boleh bergerak. Nah, tekniknya di handphone ya saya sering buat ya ngedit gitu di handphone juga bisa, ya ada itu di ya banyak lah, apakah dari Capcut atau dari mana diambil ya, dari Play Store ya, yang tidak berbayar misalnya ya, bisa diambil dari situ gitu ya. Nah, itu langkah ke-8. Ya, udah selesailah itu langkah ke-8. Langkah ke-9. Langkah ke-9. Tayangkan berita kalian itu di YouTube. Di YouTube, di Instagram, di Instagram, di TikTok, di Snack Video, nah, banyak lah. YouTube, Instagram, TikTok, Snack Video, apa lagi? 4 itu ya, YouTube, Instagram, TikTok, Snack Video. Ya, Izin Pak, ya, Pak itu kami harus milih salah satu atau diupload di semuanya Pak? semua. Nah, jadi berita kalian itu, liputan kalian itu bisa ditengok di mana-mana. Ya. Nah, untuk itu kalau nanti kepanjangan ya, durasinya lebih 10 menit, dibuat buat berseri gitu ya, dibuat seri gitu. Mungkin di YouTube bisa banyak, bisa panjang kan gitu ya. Kalau TikTok mungkin 10 menit, ya, eh, Instagram mungkin 10 menit gitu ya. Mungkin lebih dari 10 menit, ya buat dua seri ini kelanjutan peristiwa ini, ya. Siapa atau buat 3 seri gitu ya. Nah, seperti itu. Karena toh satu video semuanya kan, tinggal diakseskan aja di mana-mana. Ya, biar yang kalian tulis itu viral, ya viral. Jangan lupa tekniknya itu, ya di YouTube dan di apa ada yang tidak berbayar itu, ya teknik-teknik awalnya itu, ya teknik awal. Kalian tengoklah misalnya berita Antv, SCTV awal-awalnya itu. Ding 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 kalau TVRI. Ding 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 ding. Selamat malam. Kalau itu yang berita duduk yang baca. Kalau beritanya di dalam gimana? Nah, ya seperti itu. Ditayangkan di medsos. Setelah ditayangkan di medsos, ya itu langkah ke-9 ya. Langkah ke-10. Langkah 10, kalian men-share, membagi hasil kalian itu, termasuk bagi ke saya, ya. Kemudian bagi ke kawan-kawan, ya. Suruh kawan itu like, buat subscribe, buat komen, ya, buat subscribe, komen gitu ya. Bahwasanya, oh dia sudah menonton. Jangan pula udah ditayangkan, satu pun nggak ada yang nonton gitu kan. Wah ini beritanya gimana, ya. Nah, udah 10 langkah itu, ya. Nah, karena ini mau ditonton, ya, mau ditonton masyarakat, ya, kalau publikasi cetak mau dibaca gitu ya. Nah, untuk itu maka skenarionya betul-betul eh, ya apa namanya sekadar tidak ngarang-ngarang ya, memang itu adalah fakta, ya. Ah, jadi ya betul-betul apa namanya tidak tidak sampai melanggar apa ya, etika gitu ya. Makanya nanti wawancaranya atau gimana gimananya ya, minta izin gitu ya, katanya gitu.
sehingga nanti nggak ada yang komplain, ya, tidak ada yang komplain, ya. Nah, untuk sebagai pembelajaran misalnya sebelum dipublikasikan, sebelum dipublish ke media sosial, ya, kalian bisa simpan data itu di Drive, di Google Drive, ya, di Google Drive, ya. Kemudian tautannya kan dari Drive itu, enggak tahu ya Drive ya, tahu kan Drive? Tahu, Pak. Nah, jangan pula nggak tahu awak cerita Drive awak pikir tahu rupanya nggak tahu, kacau juga kita ya kan. Syukurlah kalau tahu, ya. Nah, linknya kasihkan ke saya. Ya, sebelum itu udah selesai lah semuanya, udah 100%. Tinggal di medsoskan, ya, tinggal dipublikasi. Nah, cuma sebelum publikasi, linknya kasih ke saya dulu, saya verifikasi. Oke, ini cocok, cocok. Oke, ini tidak nyerimpang dari etika jurnalistik gitu ya. Oke, ini tidak apa namanya, tidak melanggar ini tidak melanggar peraturan ini udah oke nih, ya kan? Nanti saya rekomendasi, oke ini tayangkan. Nanti misalnya, oh ini belum bisa tayangkan, kenapa? Ini ada masalah sedikit, ya, perbaiki. Nah, ini perbaiki dulu, kan? Diperbaiki dulu, gitu. Nah, setelah itu, barulah, ya, oke, saya bilang kan, tayangkan itu ke medsos, ya, ya, eh, itu dia ke media sosial. 10 langkah, ya, 10 langkah. Gimana? Oke, jelas? Kira-kira instruksinya yang saya katakan itu dicatat sendiri, ya. Iya, Ada Pak. ada 10 langkah yang perlu dibuat, gitu ya. Oke, baik, silakan dimulai sejak sekarang langkah-langkah tersebut, ya. Jadi nanti pertemuan pertemuan kita selanjutnya adalah untuk memverifikasi, ya, progres progres laporannya gimana. Kalau sudah selesai, ya, lebih cepat lebih bagus, ya, lebih cepat lebih bagus, ya. Jadi nanti mungkin pertemuan kita hanya mengambil absen saja, ya, mengambil absen saja gitu kan. Kenapa? Karena datanya udah selesai, ya, pekerjaan kalian sudah tuntas, sudah selesai. Jadi mungkin datang hanya absen, hadir habis itu bubar gitu ya. Kecuali belum tuntas, ada yang belum tuntas gitu ya. Bisa apa? Bisa datanya bisa kita diskusikan. Siapa tahu ada kesulitan-kesulitan, ya, yang dihadapi gitu ya. Nah, nanti bisa kita pecahkan bersama, ya, kesulitan-kesulitan itu. Berarti kita ada 7 pertemuan gitu ya sebelum ujian akhir semester. Ya, syukur-syukur cepat lah selesai, ya kan? Sudah cepat tayang. Jadi sisa-sisa pertemuan berikutnya dia tinggal enjoy, ya, tinggal ngambil daftar hadir aja, gitu. Gitu ya. Itu masalah durasi atau waktu. Gampang kan? Sasika, gampang kan?
Sas, Sastika Adelia, mana Iya, suaranya? Pak. Muda ya. Tri Ayu Amelia, mana? Iya, Pak. Muda kan? Doain ya, Pak. Semoga kami bisa. Oke. Mantap. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ini yang sastra bandingan mana nih orangnya? Ya, ini masih yang dasar jurnalistik ya. Sampaikan kepada yang belum datang ya. Ya, ceritakan langkah-langkah tadi, catatan-catatannya. Eh, Ya, catatan tadi di dibuat di WhatsApp ya, diklik di WhatsApp ya untuk apa? Dipindahkan ke WhatsApp supaya kawan-kawan yang lain tahu. Tidak perlu sekarang dibuat di WhatsApp. Cek biar saya tayangkan di layar. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita dalam mata kuliah dasar jurnalistik. Silakan yang mata kuliah dasar jurnalistik boleh meninggalkan layar Zoom. Selanjutnya saya menunggu yang satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Pak. Ya, silakan.